wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai interaksi keruangan desa dan kota. Adapun kompetensi inti pada materi ini adalah, bisa kalian lihat di sini. Kemudian kompetensi dasarnya, dan indikator pencapaian kompetensi yang harus dicapai pada pertemuan ini adalah materi kali ini kita akan membahas pola struktur keruangan kota dan faktor interaksi antar wilayah. Pada materi pola struktur keruangan kota, kita akan membahas 3 pola struktur kota, ya. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah pola-pola struktur keruangan kota. Yang pertama itu adalah teori konsentris atau concentric teori. Teori ini dikemukakan oleh Ernest W. Burgess. Pada teori ini, kota telah mengalami pemekaran wilayah seiring berjalannya waktu dan bertambahnya jumlah penduduk. Perkembangan ini semakin meluas menjauhi titik inti atau pusat hingga mencapai daerah pinggirannya. Teori konsentris ini menyatakan bahwa daerah perkotaan itu dapat dibagi menjadi 5 zona. Zona yang pertama adalah zona Central Business District atau CBD atau daerah pusat kegiatan atau PDK. Pada zona ini dapat kita lihat banyaknya bank, museum, hotel, restoran, kemudian pusat pertokoan ataupun gedung perkantoran yang bertingkat seperti itu. Pada zona kedua yaitu zona peralihan atau zona transisi. Pada zona ini ada ketidakstabilan dari bidang sosial dan ekonomi penduduknya. Ini tampak dari pemukiman yang ada di sana itu adalah pemukiman kumuh ataupun slum area. Yang ketiga adalah zona permukiman kelas kaum buruh atau kelas rendah. Di sini itu perumahannya lebih baik daripada zona kedua. Ini karena pemukiman ini dihuni oleh pekerja yang penghasilannya kecil, tapi memang sudah punya pekerjaan tetap atau karyawan kelas bawah. Zona keempat itu zona pemukiman kelas menengah atau residential zone. Kelas ini adalah dilihat adanya kompleks perumahan para karyawan kelas menengah yang memiliki keahlian tertentu. Jadi sudah pasti pemukimannya lebih baik dari zona ketiga. Zona kelima adalah zona penglaju atau commuters. Pada zona penglaju ini dapat kita lihat alamnya terbuka luas, kemudian merupakan perumahan orang-orang kaya atau yang berpenghasilan tinggi. Dengan sekelilingnya itu suasananya pedesaan yang cukup nyaman. Memang ini untuk difungsikan sebagai tempat beristirahat. Jadi dapat dilihat dari pusat zona lingkaran merupakan inti kota yang paling ramai. Jadi inti yang nomor 1 itu ramai, dan semakin ke tepi, semakin ke zona 5 itu adalah kegiatan ekonomi itu semakin berkurang. Teori kedua ini adalah teori sektoral atau sektor teori. Pada teori sektoral ini dikemukakan oleh Homer Hayat di tahun 1930-an. Dan menurutnya pertumbuhan kota lebih didasarkan pada sektor-sektor daripada sistem gelang konsentris seperti tadi. Menurut teori ini, pengelompokan penggunaan lahan kota menjulur
sehingga seperti potongan kue tar. Ya, yang ini. Hal ini disesuaikan dengan kondisi geografis kota dan rute transportasinya. Pada teori sektoral ada 5 zona. Kita lihat di sini. Yang pertama adalah zona 1, pusat kota atau Central Business District, di mana meliputi ada perkantoran dan pusat perbelanjaan ataupun bank. Zona kedua, daerah grosir dan manufaktur. Kalau di sini adalah kawasan industri ringan ataupun perdagangan. Zona ketiga, permukiman kelas rendah. Pada zona ini memang kalau pemukiman kelas rendah itu dekat dengan pusat kota, atau kita sebutnya dengan kawasan mutlawisma atau tempat tinggal kaum buruh atau kelas bawah. Zona 4, permukiman kelas menengah. Di sini memang tempatnya agak berjauhan dari pusat kota dan juga berjauhan dengan industri, ya. Dan di sini tempat tinggal tempat madyawisma atau kaum menengah. Yang terakhir itu adalah zona 5, pemukiman kelas atas. Sini sebagai tempat tinggal kawasan adiwisma, tempat tinggalnya kaum atas. Jadi semakin jauh dari pusat kota berarti memang tempat pemukiman kelas atas. Kemudian teori yang ketiga itu adalah teori inti ganda atau multiple nucleus theory, ya. Di sini teori ini dikemukakan oleh Council Harris dan Edward Pullman pada tahun 1945. Teori ini beranggapan bahwa struktur pola peruangan kota itu tidak sederhana, ya, tidak seperti yang konsentris ataupun yang sektoral. Hal ini disebabkan oleh dalam satu kota terdapat lokasi tertentu yang bisa berfungsi sebagai inti-inti kota lagi. Jadi muncul pusat pertumbuhan yang baru. Adapun susunan dari keruangan inti ganda ini, yang pertama adalah zona 1, pusat kota atau CBD. Kemudian zona 2, daerah grosir dan manufaktur. Kemudian yang zona 3 itu pemukiman kelas rendah. Biasanya kalau kelas rendah itu dekat dengan pusat kota ataupun industri. Zona 4 itu pemukiman kelas menengah. Jadi sudah dikatakan kalau menengah itu berarti madyawisma. Kalau zona 5, pemukiman kelas tinggi, itu tempat kawasan adiwisma. Zona 6, daerah manufaktur berat, jadi di sini terdapat pusat industri berat. Zona 7 itu daerah luar CBD, di sini tempat pusat niaga, jadi tempat niaga tapi di luar dari pusat kota yang nomor 1 itu. Zona 8 itu pemukiman suburban, berarti pemukimannya berada di pinggiran perkotaan. Dan yang terakhir itu adalah zona 9, daerah industri suburban, berarti ini industrinya berada di pinggiran dari perkotaan. Sehingga dalam satu kota itu bisa kemungkinan terdapat beberapa inti atau pusat pertumbuhan, ya. Contohnya awalnya dari pelabuhan, kemudian pusat pasar, kompleks perguruan yang lama-kelamaan akan menjadi pusat pertumbuhan lagi. Nah, sekarang sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai desa, ya. Nah, jika kita kaitkan dengan materi sekarang itu mengenai kota, apa yang bisa kalian kaitkan antara desa dan kota? Coba kita lihat gambar berikut ini. Apa yang kalian lihat dari gambar tersebut?
Gambar pertama itu ada gambar jalan layang, kemudian di satu lagi tampak itu berarti itu kota. Kemudian ada truk yang membawa hasil dari kota menuju ke perkampungan atau desa. Begitu juga sebaliknya. Pada gambar kedua kita bisa melihat yang satu ada gambar petani yang sedang membawa sayuran di wilayah Bandung, dan ada Indramayu dan Cirebon yang sebagai penghasil ikan. Apa kaitan dari gambar tersebut? Ya, itu adalah interaksi. Ya kan? Apa itu interaksi? Interaksi itu adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara kedua belah pihak. Nah, di sini adalah yang dikaitkannya adalah antara desa dan kota atau antar wilayah. Apa itu yang menjadikan mengapa wilayah tersebut harus berinteraksi? Menurut Haris Ullman, dia mengemukakan ada 3 faktor mengapa antar wilayah itu melakukan interaksi wilayah. Yang pertama faktornya adalah adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi atau regional complementary. Nah, ini gambarnya. Terdapat 3 wilayah A, B, dan C di situ ya. Di mana wilayah tersebut memiliki perbedaan dalam ketersediaan atau kemampuan sumber daya. Di satu pihak ada wilayah yang kelebihan atau surplus, dan ada lagi yang minus atau kekurangan jenis sumber daya alam yang lain. Adanya 2 wilayah yang surplus dan minus sangat memperkuat terjadinya interaksi dalam satu wilayah, dalam arti saling melengkapi. Kalau kita bisa dilihat di sini wilayah A dengan surplus sumber daya X, wilayah B dia surplus wilayah sumber daya Y, wilayah C surplus wilayah sumber daya Z. Jadi mau tidak mau di sini kan akan muncul adanya interaksi. Ya, wilayah A akan kebutuhan Y itu ke wilayah B. Sedangkan kalau wilayah B membutuhkan sumber daya Z, dia berarti ke C. Dimana antara wilayah A dan B dan C itu mereka saling melengkapi dan interaksinya kuat. Faktor yang kedua adalah faktor adanya kesempatan untuk berintervensi atau intervening opportunity. Pada gambar yang pertama ini kita lihat ada suatu kemungkinan perantara yang dapat menghambat timbulnya interaksi antar wilayah. Berarti di situ adalah wilayah C ya. C itu sebagai penghambat interaksi antara wilayah A dan B. Mengapa? Karena semua kebutuhan A dan B bisa dipenuhi oleh wilayah C. Maka dari itu, wilayah C itu bisa dikatakan sebagai wilayah intervening area atau wilayah perantara, di mana akan melemahkan interaksi antara wilayah A dan B. Selain itu juga, intervening opportunity ini seperti ini bisa. Wilayah A misalnya dia surplus sumber daya X dan wilayah B itu minus sumber daya X. Sebenarnya mereka wilayah tersebut bisa saling melengkapi jika wilayah B itu memenuhi kebutuhannya ke wilayah A. Tetapi wilayah B itu dia memiliki alternatif pengganti di wilayahnya. Misalnya wilayah A surplus sumber daya padi, wilayah B dia minus padinya. Jadi wilayah B itu mencari alternatif ataupun ada alternatif lain di wilayah tersebut. Jadi antara wilayah A dan B interaksinya juga lemah. Faktor ketiga itu adalah adanya kemudahan transfer atau kepemindahan dalam ruang atau spatial transfer ability.
Di sini ada kemudahan pemindahan manusia, barang, jasa, gagasan, ataupun informasi. Ini berkaitan dengan apa? Mengapa bisa ada kemudahan seperti itu? Ini dikarenakan ada jarak antara wilayah, kemudian yang kedua adalah biaya transportasi, dan yang ketiga adalah kemudahan dan kelancaran prasarana dan sarana transportasi antar wilayah. Jadi kemudahan tersebut bisa dikarenakan misalnya karena jaraknya dekat, biaya transportasinya murah, dan memang prasarana dan sarananya sangat lancar sekali untuk melakukan pemindahan ke ruangan, ya, atau memindahkan suatu barang atau jasa. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukupkan sampai sini. Silakan kalian membuka, mengerjakan lembar aktivitas yang sudah diberikan sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.